Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Dan salam sejahtera kita semua yang menghormati Bupati penilaian ulangan terbaik tingkat kabupaten Kesamaan beserta rombongan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Sebelumnya marilah bersama-sama menaikkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmatnya dua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dalam rangka penilaian lurah terbaik tingkat Kabupaten Asahan tahun 2024. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sugiarto. Para Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemurah, jutaan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, janganlah Kau cabut dan jangan pula Kau kurangi nikmat yang telah Kau beri kepada kami. Berikanlah keberkahan atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang membawa kebaikan kepada kami. Saat ini bimbingan dan arahan oleh Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian kelurahan terbaik tingkat Kabupaten Asahan tahun 2024 di Kelurahan Bulut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu hadir di aula kelurahan Bulut Barat. Maka penilaian kelurahan terbaik Kabupaten Asahan tahun 2024. Selawat menanyakan salam saya mengajak yang satu akidah untuk kita persembahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pak Lurah beserta perangkat, lengkapnya perangkatnya. Sekelurnya ada, sekelurnya, kepala seksinya. Satu lagi mana? Harusnya 4 kan? 3. Kemudian hormat yang sama Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran pengurus, Ketua kita LPM, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
kemarin kita geser waktunya ke hari ini yang hujan, dan persoalan hujan ya, kalau hujan tak terkena nggak apa-apa. Kemarin terkena, mudah-mudahan ini mendung ya, dan kita cepatkan. Kalau nanti sedang acara hujan deras naik lagi ya. Mudah-mudahan kita selesaikan baru kalau hujan. Kegiatan penilaian ini sejatinya adalah evaluasi dan pembinaan. 27 kelurahan ini yang terakhir, harusnya kemarin yang terakhir. Dari 27 itu yang 8. Awal mulanya 6. Kalau diambil 6, kelurahannya tenang-tenang aja, tidur-tidur aja, santai-santai, sudah pasti dapat dengan harapan 3. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi masukan-masukan para tim penilai, akhirnya kita buat 8. Kalau dibuat 8 berarti 2 gugur. Awalnya berpikir tenang-tenang aja dapat juara harapan 3, ini nggak bisa lagi. Coba kena gugur 2, yang diambil 6. Kegiatan ini tidak hanya terlalu luar biasa, karena ini sudah dilakukan setiap tahun. Tinggal bagaimana hasil pekerjaan setahun dan sedang berjalan. Lurah sebagai pemimpin harus paham tentang situasi kondisi kewilayahannya. Apa yang disampaikan dalam bentuk narasi, tulisan seperti ini, expose, harus tahu relevan nggak dengan data yang ada di kantor, misalnya data di papan di aula, cocok nggak? Misalnya jumlah penduduk 3.000, papan ternyata 4.000, berbeda kan? Jumlah penduduk tahun 2023, data di papan tertulis tahun 2019. Terus sudah beda lagi. Begitu juga terhadap situasi kondisi pembangunan, ekonomi, pemerintahan, kemasyarakatan. Itu juga ketua tim penggerak PKK paham betul dengan masing-masing pokja, dengan tugas pokok dan fungsinya. Pokja 1 bidangnya apa yang dikerjakan dan dilakukan. Pokja 4 tua PKK mengarahkan, mengkoordinir, evaluasi. Adakah program yang sudah dibuat? Kalau ada, bisa nggak program itu dilaksanakan? Tertuang tidak dalam expose. Jadi nanti expose ini Pak Lurah kami kasih waktu 10 menit, Ketua tim penggerak PKK juga 10 menit, plus Ketua LPM juga memberikan expose 10 menit. Tapi kalau bisa lebih cepat dari 10 menit, berarti kita sudah bisa menghemat waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita akan sharing jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ketua tim penilai dan anggota. Saat ini ekspos oleh Bapak Lurah. Kelurahan Saya di situ Kota ya. Kisaran Kelihatan. Kabupaten Sana, Sleman, Pak. Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan penilaian kelurahan terbaik tahun 2024. Ekspos Kelurahan Pondok Barat dalam kegiatan
penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Asahan tahun 2024. Yang pertama, dasar dan tujuan. Dasar hukum dari kegiatan ekspos ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Pedoman Desa dan Kelurahan. Yang keempat, Surat Sekretariat Daerah Nomor 100.2/00-Garis-Datar-APM-1/2004 tentang penilaian kelurahan terbaik tingkat Kabupaten Asahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran umum tentang kelurahan Bunut Barat dan pelaksanaan tugas lurah dalam bidang pemerintahan dan sosial masyarakatan serta pembangunan. Yang kedua, untuk mendorong usaha pembangunan yang dilaksanakan masyarakat kelurahan atas dasar kegiatan tersendiri. Ketiga, sebagai bahan masukan bagi tim untuk mengadakan evaluasi dan penilaian tentang kelurahan Bunut Barat sebagai peserta lomba penilaian tingkat Kabupaten Asahan tahun 2004. Luas gambaran umum kelurahan Bunut Barat. Luas wilayah kelurahan Bunut Barat, luas wilayah 172 hektar dengan jumlah lingkungannya ada 4. Dengan batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo dan Desa Pulau Badri, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gadimulyo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Dubrang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Badri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bunut Barat beserta aparatur pemerintahannya selalu menerapkan sistem seperti ini, dari mulai tiap kepala lingkungan memberikan surat pengantarnya dan juga ke pemohon ke meja pelayanannya. Setelah dimasukkan ke meja pelayanan, nanti diverifikasi di bagian kepala seksi yang membidangi urusan surat menyurat tersebut. Setelah itu diantar ke meja setelah taraf, setelah itu diantar ke meja lurah, dikembalikan ke kepala seksi untuk dilakukan penomoran. Setelah itu dikembalikan lagi ke si pemohonnya. Proses ini kalau berkas lengkap kita laksanakan pada nama 1 jam. Lanjut, membantu isi guru ataupun perbaikan sedikit infrastruktur yang ada di situ, serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kelurahan Bunut Barat. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saat ini ekspos yang dilakukan oleh TPPKK Kelurahan Bunut Barat, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Karena saya untuk membacakan ekspos PKK dalam rangka penilaian kelurahan terbaik tahun 2024 di Kabupaten Asahan. PKK adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Langsung ya, Pak. PKK Kelurahan Bunut Barat berupaya ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bunut Barat. Salah satunya mengikuti rakor setiap bulannya, Ibu Bapak. Alhamdulillah Pak, kami sedang mempunyai ruang PKK sendiri berkat kerjasama dengan Bapak Lurah yang baik dan perhatian Bapak Lurah untuk PKK Kelurahan Bunut Barat dan kader semuanya. Alhamdulillah kami sudah menempati ruang sebelah ya Pak. Kita melakukan rakor, kemudian juga PKK Kelurahan Bunut Barat membina pembinaan untuk baik itu pengajian yang ada di Kelurahan Bunut Barat itu, dan kami juga mengikuti kegiatan yang ada di kelurahan, misalnya festival nasi dan MTQ yang diadakan kelurahan maupun festival nasi dan MTQ yang diadakan oleh kecamatan. Itu juga kami mengikuti pawai takruf yang
dilaksanakan oleh dari Kecamatan Kota Kisaran Barat. Dan sebagai warga yang baik, kami juga mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin. Dan di Bulan 1 juga kami mengadakan, kemarin ada Bapak Lurah juga menghadiri penutupan pendidikan dan memberi santunan pada anak yatim dan kaum duafa. Di Pokja 1 tadi penghayatan dan pemahaman Pancasila dan gotong royong, kami PKK Kelurahan Bulu Barat juga berupaya ikut serta dalam kegiatan gotong royong, yaitu Jumat bersih di sekitar lingkungan kelurahan kantor lurah maupun di sekitar lingkungan kelurahan maupun di rumah masing-masing. Dan kemarin juga kita gotong royong massal dalam rangka hari jadi asahan seluruh kelurahan 13 kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran ini hadir bersama Bapak Camat dan unsur lainnya. Kemudian untuk gotong royong di bidang sosial, kami PKK Kelurahan Bulu Barat ada yang mempunyai namanya itu Pak Jimpitan Sedekah Jumat dan Jimpitan Sosial Kemalangan. Itu sudah berjalan sekitar 4 tahun. Setiap Jumatnya kami mengumpulkan nasi, sembako ataupun lainnya kami serahkan kepada anak yatim yang ada di Kelurahan Bulu Barat ini dan kaum duafa, dan kemudian kami serahkan nasinya ke masjid untuk misalnya ada musafir yang singgah ke masjid kami ini Pak. Kemudian kalau ada yang meninggal warga kami Pak, biasanya kami itu bekerja bersama dengan pengajian, Ibu PKK, Posyandu. Kemudian kami akan memasak untuk membantu meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Itu kami antar Pak, jam 11 nasinya kami antar ke tempat musibah. Itu semuanya kami kerjakan bertempat di Posyandu Anggrek Putih. Kemudian kami ada bekerjasama dengan PPA, Pola Asuh, Pola Pertolongan Allah Pak, Kabupaten Asahan. Itu kami berikan bantuan kepada Rangga Aditya di lingkungan 4 itu menderita polio. Kami itu bekerjasama dengan kelurahan, beda desa dan Kapustu Pak. Next. Nah, ini kegiatan di Pokja 2, pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkeluarga berkoperasi. Nah, ini kami bersama kecamatan turun ke sekolah-sekolah PAUD misalnya Pak, memberikan pembinaan mengenai BKB ataupun memberitahukan tentang vitamin A ataupun obat cacing yang akan diberikan kepada balita kami. Kemudian kami juga PKK mengikuti kegiatan GPMB dari kabupaten dan untuk ditindak-lanjutkan ke masyarakat. Next. Di sini kami ini termasuk jabatan kami Pak. PKK Bulu Barat setiap minggunya mengadakan belajar kuliner makanan tradisional yang diadakan di depan masjid ataupun depan kantor lurah Pak. Itu kami ada jual makan-makanan tradisional, karena kita harus cinta ya Bu, makan makanan tradisional seperti tiwul, getuk, ada Bu, lupis. Kemudian itu termasuk salah satu inovasi kami. Kalaupun hari Ramadan, bulan Ramadan kami juga berjualan Pak di depan kantor lurah. Kami juga mengikuti kegiatan keterampilan, misalnya ikut keterampilan rangkai bunga. Next. Di sini Pak, popok kami karena di sini mayoritas membuat batu bata, itulah popok dari Kelurahan Bulu Barat, batu bata, pembuatan kerupuk dan pembuatan roti. Next. Di Pokja 3 ini programnya pangan canda perubahan tata laksana rumah tangga. Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat lahan pekarangan agar ditanami tanaman Pak. Kami beri penyuluhan menanam toga dengan hatinya PKK ya Pak. Kemudian Bapak Saat ini ekspos yang dilakukan oleh Ketua LPM dalam kegiatan penilaian Kelurahan Terbaik tahun 2024 di Kelurahan Bulu Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya Bang ekspos saya di Semak Mahkamah Coba. Jadi bisa dibongkos Pak. Daftar pengantar
disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan hingga kami dapat menyelesaikan ekspor kegiatan FPM Kelurahan Gunung Barat ini dengan serta menyampaikan dalam rangka penilaian kelurahan terbaik tingkat Kabupaten Atahan tahun 2024. Salawat dan bersaya dengan salam, semoga tercurah kehadiran dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan ajaran yang lurus dan agama yang benar demi mencapai kebahagiaan hidup. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat FPM Kelurahan Gunung Barat merupakan mitra pemerintah kelurahan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gunung Barat. Pak, kita langsung ke kegiatan aja Pak ya. Baik Pak, kalau kegiatan FPM di Kelurahan Gunung Barat itu kita mengadakan setiap minggu pertama gotong royong di kantor lurah. Minggu kedua kita gotong royong bergulir di tiap lingkungan Pak. Nanti kita koordinasi dengan Pak Lurah, dengan kepala lingkungan. Minggu ini kita gotong royong di mana, minggu ketiga di mana. Kalau minggu keempat, minggu terakhir kita gotong royong massal bersama kelurahan yang lain di Kecamatan Serang Barat. Itu kegiatan kami yang untuk kegiatan gotong royong. Yang kedua, kami juga ada kegiatan gerobak sampah yang kemarin bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, itu dikelola langsung oleh FPM Pak. Jadi ini sudah berjalan 2 bulan Pak. Tuh. 3 juga kami ini ada kami budidaya ikan lele Pak. Itu di kolam terpal. Kebetulan kan ini untuk membantu ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Barat bisa menambah penghasilan dengan budidaya ikan lele di kolam terpal Pak. Dan kami juga nanti berharap bisalah yang kolam-kolam yang tidur yang tidak bermanfaat nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya ikan tawar. Apakah itu ikan lele, ikan mujair, itu kemungkinan akan kita usahakan dengan masyarakat Kelurahan Gunung Barat. Karena kebetulan masyarakat Gunung Barat penghasilan itu berperajin batu bata. Jadi banyak kolam-kolam tidur yang tidak bekas sekalian batu bata tidak dimanfaatkan Pak. Makanya kami nantinya berharap adalah nanti untuk pengembangan budidaya ikan di Ketawa di Kelurahan Gunung Barat. Mungkin hanya itulah Pak sekilas tentang kegiatan kami di FPM Gunung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya akan kami perbaiki lagi Pak. Kalau selama saya di sini, kalau untuk Kamtipmas di sini relatif aman Pak.
pernah terjadi pencurian atau seperti gangguan kamtipan seperti musiman Pak, sebulan aja udah hilang gitu Pak. Jadi kejadiannya hampir setiap hari mereka hilang, apa hilang itu kan gangguannya seminggu gangguannya hilang Pak. Nah kalau ini selama bulan Ramadan aktivitas geng motor meningkat, maka kami mengimbau kepada masyarakat jam 10 malam dan masanya tidak ada yang terjadi keluar dari setiap subuh kecuali untuk beribadah Pak. Kalau saya anak dia akan di rumah. Baik Pak. Terima kasih Pak Lurah. Yang saya sampaikan yang saya kontribusi penyisihan ini diingatkan. Pak Lurah tadi sampaikan respon bahwa Pak Lurah tidak punya data situasi kondisi relatif aman, kan itu ya. Tapi ketika Pak Lurah selesai mengatakan situasi kondisi relatif aman, Pak Lurah sambung lagi dengan cerita adanya pencurian musiman. Saya data tertulis ini tidak punya Pak. Jadi bagaimana kalau masih ada data yang mengatakan itu bukan mesti lurah. Pencurian di mana terjadi? Lingkungan berapa? Pak Kepala Lingkungan mencatat tanggal sekian dan sekian terjadi pencurian yang dicuri anak kambing 1 ekor milik si Anu. Catat. Tinggal Pak Kevin nanti lurah tadi malam ada kasus pencurian. Jadi Pak Lurah bisa mencatat. Kapan lagi dibahas? Pada saat Rakorpem kecamatan, Rakorpem kelurahan. Kita kegiatan rapat koordinasi pemerintahan di kelurahan, kepala lingkungan dendam. Kenapa? LPM dendam. Nah, di situ buka lagi data. Nah, yang mencatat ini yang menginput sebagai data itu adalah kasih atau kasih terakhir ya. Mana kasih? Ada? Mana kasihnya? Kepala sini kasih apa? Pemerintahan kasih terang juga. Mana? Lantai. Itu para seksi yang membidangi persoalan Kapolres itulah yang mencatat buat di buku. Kemudian nanti laporan-laporan bulanan Pak Lurah kepada camat itu masuk. Apalagi berkaitan dengan nilainya masuk ya. Kejadian kasus Kapolres 1 pencurian dalam 1 tahun misalnya 50 kali terjadi, kan gitu. Kemudian perampokan, begal, perkelahian, massal, tawuran, geng motor, terganggunya kamtip itu dapat kasus narkoba. Nah inilah yang akan dibahas nanti antara lurah 3 pilar plus LPM dan tokoh masyarakat. Macam mana kita mengantisipasi? Ini ada cerita kalau penilaian ini Pak Lurah bilang lurah tak punya data. Padahal antara babak penyisihan dengan hari ini hampir 2 minggu. Karena penilaian penyisihan dengan pelaksanaan penilaian kurang 2 minggu dapat itu berkumpul. Mungkin tidak maksimal, tapi covernya ada, atau sanksi dari itu ada. Waktu banjir kemarin itu ada buruk lepas dengan semua buruk. Jadi Pak Lurah ada istilah tidak punya data.
Ada? Ada? Nah, MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Langsung saja kepada Pak Lurah. Hanya ingin Pak Lurah dari apa yang sudah kami sampaikan dan beberapa persiapan lomba kelurahan terbaik beberapa waktu yang lalu, ada beberapa poin yang dimasukkan ke kami. Di antaranya yang paling penting yaitu data gotong royong dan sumber daya masyarakat. Nah di sini di ekspos Pak Lurah kami belum ada menemukan kedua data tersebut, walaupun tadi sebenarnya dari eksposnya Pak Lurah, dari Ibu Ketua PKK, kemudian dari Ketua LPM sudah disebutkan bahwa setiap Jumat dilakukan gotong royong di Kelurahan Kulit Barat, tapi di datanya tidak ada data pendukungnya yang digunakan. Kemudian selanjutnya Pak Lurah, jumlah data monografi juga belum lengkap. Ini juga sama dengan beberapa waktu yang lalu sudah kami ingatkan, yaitu jumlah kakak dan jumlah rumah tangga. Di sini juga belum ada. Kemudian selanjutnya di bab terakhir, yaitu bab penutup, ini juga sebelumnya kami ingatkan juga bahwa kalau sudah yang bab penutup tidak ada lagi redaksi kalimat selain redaksi kalimat penutup. Tapi di sini masih kami temukan, yaitu pembahasan tentang kesimpulan dan saran. Nah yang terakhir Pak Lurah, yang diakomodir adalah lampiran-lampiran yaitu SK dan beberapa foto. Tapi di sini Pak Lurah, kami menemukan SK profil kelurahan. Di sana belum ter-PM dan belum ter-stempel. Mohon menjadi perhatian kalau ikut lomba kembali mungkin teman-teman atau mewakili nanti agar menjadi bahan. Itu saja dari kami Pak Ketua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Lurah, data-data diminta diperbaiki pada hak pengisian kemarin. Nah, ada dua itu, ada hak tidak ada, kemudian gotong royong tidak ada. Sementara tadi KPU juga menjelaskan ada tiga itu PKK juga menyampaikan ada tiga. Apa di visualisasi dalam bentuk video ada juga gotong royong, tapi di sini tidak masuk. Ayo masuk kembali. Kemudian lanjut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, untuk waktu terkait mengenai inovasi keempat melayani dari rumah. Dari saya mengurus surat sudah ada dari rumah keping atau keping lagi pulang rumah kemana masyarakat atau rumah keping sama bukan yang lalu enggak di sini belum ada belum ini yang inovasi menurut saya, tapi merupakan opsi dari masyarakat. Lanjut mengenai stunting. Stunting ini program nasional. Jadi yang 1-2 ini juga tidak tepat sasaran. Kalau yang ketiga pemanfaatan lahan bekas galian batu bata ini bisa pasti, tapi harus ada komitmen dari Pak Lurah untuk memberikan motivasi pada masyarakat. Misalnya Pak Lurah dari pendidikan, baik itu dari perikanan atau dengan uang dan seadanya, bagaimana masyarakat itu tertarik dan termotivasi. Jadi pernah juga di Pak Ketua, sama seperti yang di Bupati Bogor tadi yang membuat inovasi pabrik perca dari Pak Bekas dengan dikatakan
ibu-ibu PKK. Yang kedua, dia berinovasi membersihkan aliran sungai yang begitu padat dengan sampah. Dengan apa? Dengan memberikan benih ikan tadi, membuat keramba, membersihkan sedikit demi sedikit, lalu masyarakat timbul kemauannya untuk mengikuti. Jadi itu harus dimulai dari komitmen pimpinan kelurahan besar kelurahan di inovasi. Selanjutnya tadi saya juga ada melihat tumpukan beras, katanya ada pemberian tambah pada masyarakat. Itu kalau sumber dananya kalau boleh tahu dari mana itu? Dari Bulog. Jadi yang selama ini tadi kata tadi ada pemberian pada masyarakat. Pribadi ya, dari kelompok. Bisa juga inovasi saran ya, seperti Jakarta. Jakarta itu biasanya orang per tahun, tapi mungkin Bapak Lurah bisa bersama dengan kelompok masyarakat. Jakarta itu bisa tiap bulan dikeluarkan, lalu disalurkan pada masyarakat yang memang tidak mampu. Itu kira-kira sudah ada seperti itu di Gunung. Itu mungkin bisa inovasi. Jadi masyarakat kita yang susah bisa terbantu